Selamat datang di Tim Official bersama saya Rino Subrahmat, dan ini adalah prediksi formasi tim nasional Indonesia di bawah asuhan John Hertman. John Hertman dikabarkan telah resmi menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia pasca pemecatan Patrick Kluivert. Kabar akan merapatnya John Hertman ke timnas Indonesia tersebut banyak diberitakan oleh banyak pihak termasuk oleh media asing, dan PSSI pun telah meluncing mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut ke media. Tim nasional Indonesia di bawah asuhan John Hertman berpotensi memakai strategi 3 bek tengah. Mengapa demikian? Formasi yang disukai John Hertman selama menjadi pelatih adalah 3-4-2-1. Formasi tersebut kerap dipakai oleh John Hertman ketika menangani Premier League Soccer pada musim 2023-2024 hingga 2024-2025. Pelatih berusia 50 tahun itu seringkali memakai formasi berbeda sewaktu menangani timnas Kanada. Ia beberapa kali memasang 4 bek, namun tak jarang menerapkan formasi 3 bek. Namun walaupun begitu, John Hertman berhasil mencatatkan kisah indah saat menangani tim nasional Kanada. Salah satu di antaranya adalah membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. John Hertman diketahui mengemas 36 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 15 kekalahan bersama tim nasional Kanada. Formasi 3 bek ini sangat identik dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah menahkodai tim nasional Indonesia sebelum Patrick Kluivert. Shin Tae-yong diketahui kerap kali memasang formasi 3 bek sewaktu menangani tim nasional Indonesia. Bek andalan yang kerap dipasang oleh Shin Tae-yong di jantung pertahanan adalah Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Tidak menutup kemungkinan jika formasi 3 bek yang sempat menjadi andalan di era Shin Tae-yong bisa kembali terjadi kala John Hertman melatih tim nasional Indonesia. John Hertman memiliki banyak opsi untuk memasang 3 pemain di jantung pertahanan. Pemain-pemain yang bisa dilirik John Hertman adalah Justin Hubner, Rizky Ridho, Jait Itzes, Kevin Dix, Miss Hilgers, Jordi Amat, hingga Elkan Bagot. Dan untuk di lini tengah, Tom Haye dan Joey Pelupesi diprediksi akan menjadi andalan. Alvin Verdong, Dan James, dan Sandy Walsh dapat dilirik untuk dipasang di sisi sayap. Sementara itu, untuk lini depan, John Hertman bisa memilih banyak opsi seperti Ole Romeni, Emiliano Jonathans, Ragnar Oratmangun, hingga Marcelino Ferdinand. Menarik dinantikan seperti apa strategi tim nasional Indonesia di bawah asuhan John Hertman setelah sang pelatih menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Saat ini tim nasional Indonesia dikabarkan telah sepakat untuk mengamankan pelatih asal Inggris John Hertman. Menurut salah satu media, John Hertman sempat menolak Jamaika yang sejatinya masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff untuk memilih tim nasional Indonesia. Hertman memenuhi kriteria tersebut, terutama berkat kemampuannya mengelola transisi tim menghadapi tekanan, serta menerapkan gaya permainan yang vertikal yang mengejutkan banyak pihak. Tim nasional Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan yang bisa dirasakan, di mana ada 2 nama lain yang sebelumnya santer dikaitkan dengan tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dan Giovanni Van Bronckhorst, di luar dugaan bakal kalah pamor. Dan berikut adalah keuntungan yang didapatkan dari tim nasional Indonesia dari John Hertman sebagai pelatih kepala. Keuntungan di luar dugaan pertama adalah filosofi bunglon yang tak terdeteksi yang menjadi salah satu keunggulan John Hertman. Filosofi bunglon yakni kemampuan John Hertman dalam melakukan adaptasi, transformasi, dan identitas yang tak pakem atau kerap berubah sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Dengan kata lain, sosok John Hertman mampu membuat anak asuhnya memahami skema yang acap kali berubah sesuai dengan kebutuhan tim saat pertandingan. Dan itu berarti John Hertman memiliki formasi yang tidak kaku pada satu formasi semata, sama seperti yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Untuk taktik John Hertman diketahui gemar memainkan skema 3-4-3 atau 3-4-1-2 dengan memaksimalkan kekuatan serangan dari sayap yang sangat cepat. Skema itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan tim menjadi 4-4-2 atau 4-2-3-1 jika tim membutuhkan pertahanan yang lebih kuat dan stabil. Kedua sayap John Hertman bakal menjadikan skuadnya memiliki transisi cepat dalam melakukan counter attack. Kemampuan kedua yakni kemampuan John Hertman dalam mengendalikan ruang ganti. Bukan saja pandai dalam menyusun strategi, John Hertman juga mampu menjadi motivator ulung yang bisa membangkitkan semangat para pemainnya.
Pelatihan asal Inggris tersebut dalam menganalisis psikis para pemain di dalam locker room atau dalam keadaan apapun. Ia juga dikenal bisa menjalin hubungan chemistry apik dengan para pemain-pemainnya. John Hartman mampu membawa mindset dan kepercayaan diri pemainnya, mau dan mampu untuk memberikan segalanya untuk tim. Ketika menjadi pelatih Kanada, John Hartman mampu menciptakan budaya brotherhood atau persaudaraan. Pribadi John Hartman mampu menyatukan pemain dari berbagai macam latar belakang dengan mengarahkannya pada satu visi dan misi besar yang sama. Tak cuma itu, sebelum laga, Hartman juga diketahui memiliki gaya bahasa dan komunikasi inspiratif yang mampu membuat mental pemainnya terbangun. Tak sekedar pintar dalam teknis, John Hartman diketahui mampu membangun sistem terukur dengan menerapkan pendekatan holistik dengan memperhatikan detail kecil hingga besar di dalam ataupun luar lapangan, seperti halnya penyusunan nutrisi, kebugaran, hingga meningkatkan kesejahteraan psikologi para pemain. Hal itu sukses diterapkan John Hartman ketika kiprahnya bersama Toronto maupun timnas Kanada serta timnas Kanada wanita. John Hartman bisa dikatakan sebagai pelatih langka yang mampu mengangkat performa timnas Kanada baik pria ataupun wanita. Hal itu menegaskan jika sosok John Hartman mampu adaptif dengan lingkungan dan tantangan yang dihadapinya. Bahkan keberhasilan itu tergambarkan pada keberhasilannya masuk kategori pelatih terbaik FIFA di 3 edisi berbeda. Catatan yang luar biasa tersebut tak dimiliki oleh dua nama yang dikaitkan dengan tim nasional Indonesia, Sintayong dan Giovanni Van Bronckhorst. Karir kepelatihan paling mencoloknya saat menangani tim nasional Kanada dalam 62 pertandingannya sejak 2018 lalu. Dengan rincian 4 pertandingan dicatatkan John Hartman bersama tim nasional Kanada U23. Disusul 58 pertandingan dibukukan oleh John Hartman bersama tim nasional Kanada senior. Secara statistik, John Hartman terbilang mengesankan bersama tim nasional Kanada. Ia berusia 50 tahun tersebut sukses mencatatkan 36 kali menang, 7 seri, dan 15 kali menelan kekalahan dengan memasukkan 147 gol berbanding 53 kali kebobolan. Catatan yang tentu saja menarik untuk bisa dipertimbangkan PSSI saat menarik John Hartman sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Statistik yang luar biasa itu juga diperkuat dengan keberhasilannya meloloskan tim nasional Kanada ke Piala Dunia tahun 2022 lalu. Keberhasilan itu sukses ukir sejarah baru tim nasional Kanada yang terakhir kali lolos Piala Dunia pada edisi 1986 silam. Sayangnya tim nasional Kanada harus terhenti di babak penyisihan grup setelah menelan kekalahan di 3 laga beruntun. Terbaru, John Hartman melatih Federico Bernardeschi dan Lorenzo Insight di Toronto FC pada musim 2023 sampai 2024. Dan sekarang, John Hartman akan memulai pertualangan barunya bersama tim nasional Indonesia yang sebelumnya telah memecah Sintayong, Patrick Kluivert di timnas senior dan Gerard Van den Broek serta Indra Safri di kelompok umur. John Hartman. Ya, oke, sekian video hari ini. Akhir kata, Serionus Pratama Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.